Selamat malam adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan. Semoga Bapak jumpai adik-adik dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada minggu kedua ini kita mempunyai materi kuliah adalah tentang analisis tapak atau site analysis. Kita akan membicarakan tentang tapak, bagaimana mendapatkan data tapak, survei tapak, bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana penerapannya dalam rancangan arsitektur. Tujuan dari kita mempelajari analisis tapak adalah yang pertama, supaya adik-adik dapat memahami apa saja yang ada di dalam tapak tersebut, data apa saja yang perlu adik-adik cari untuk mendapatkan data selengkap-lengkapnya, melingkupi tanahnya, kemudian mengikuti topografi dan lain sebagainya, sehingga nantinya adik-adik dapat menganalisa kelebihan dari site, kekurangan dari site, kemudian juga lingkungan di sekitarnya. Semua data itu adalah sangat penting sebagai data awal di dalam kita membuat suatu perancangan nantinya, bahwa data tersebut sangat berpengaruh dalam rancangan adik nantinya. Itu ya diharapkan nantinya adik dapat menguasai semua data yang ada, dapat menganalisis dengan baik, kemudian dapat menerapkan nanti dalam perancangan adik-adik. Menurut Edward T. White, yang maksud site analysis itu adalah consequence triangle yang meliputi satu pengguna. Yang dimaksud pengguna itu adalah pemilik bangunan atau yayasan, kemudian juga pengelolanya, ada guru dan staf-stafnya, kemudian ada pengunjungnya. Pengunjungnya meliputi juga orang tua siswa kalau SD, sekolah dasar, kemudian ada siswanya sendiri, kemudian juga meliputi yang berjualan di kantin, kemudian meliputi keamanannya, bidang keamanan security, kemudian juga kita tidak bisa melupakan masyarakat di sekitarnya, karena itu sangat berpengaruh juga dalam rancangan nantinya. Kemudian yang kedua adalah bangunannya, bagaimana elemen-elemen bangunan itu bisa diwujudkan dalam eksterior, interior, rancangan fisik seperti dinding, lantai, langit-langit, struktur, mechanical perabot, pencahayaan pintu dan lain-lainnya. Kemudian jangan lupa adik-adik di sini menerapkan green arsitekturnya. Kemudian yang ketiga itu adalah konteks, termasuk seluruh kondisi, situasi, kekuatan dan kelemahan pada tapak. Jadi adik-adik harus mencari di sana bagaimana situasi tapak keseluruhan, apa kekuatan dari tapak tersebut, termasuk juga apa view-nya yang sangat bagus di sana, kemudian apa kelemahannya, harus bisa dibuatkan suatu desain sehingga kelemahan-kelemahan yang ada di site bisa ditanggulangi untuk mendapatkan suatu konsep yang baik. Kalau yang ini adik-adik bisa baca sendiri, nanti bisa pelajari sendiri. Kemudian Bapak lanjutkan dengan perancangan tapak. Apa yang dimaksud dengan perancangan tapak? Secara garis besar prinsipnya yang maksud adalah perancangan tapak itu adalah merencanakan elemen-elemen ruang luar bangunan dan antar bangunan serta bertujuan menghubungkan, mengintegrasikan ruang di dalam tapak dalam lingkungan dan sekitarnya, sehingga tapak itu bisa berfungsi secara optimal. Kalau tema dari proyek kita pada SDA 2 ini adalah sekolah dasar, sehingga tapak itu bisa berfungsi untuk kegiatan sekolah dasar yang mengandung tema tentang contemporary education dengan menerapkan green arsitektur pada setiap elemen-elemen arsitekturnya. Jadi mudah-mudahan adik bisa memahami perancangan tapak adalah seperti Bapak sampaikan tadi. Silahkan dipahami karena nanti adik-adik akan menerapkan dalam perancangan proyek adik-adik berdasarkan data site-nya, analisis site-nya, kemudian dilanjutkan dengan
perancangannya nantinya. Perancangan tapak menurut ketentuan pada tapak diatur, ini ada undang-undang yang mengatur adik-adik. Ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Nanti adik-adik bisa belajar lebih lanjut undang-undang tersebut. Kemudian ada juga pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Ya, silahkan dipelajari lebih detail. Kemudian juga melingkupi tentang keterangan rencana kota, KRK namanya. Informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Kalau di Batam ya KRK Kota Batam, seperti itu adik-adik. Dalam sebuah konsep perancangan, ini ada diagramnya adik-adik, menurut Kevin Lin tahun 1971. Silahkan adik-adik belajar lebih detail item per itemnya, apa saja yang masuk di dalamnya, baik itu set analisis, kemudian set inventory physical, set inventory biological, set inventory cultural, yang menjadi bagian dari set analisis sebelum adik-adik menerapkan dalam konseptual desainnya. Silahkan diikuti bagan ini yang sudah ada bagan yang telah diberikan oleh Kevin Lin ya. Yang dimaksud dengan physical attribute dalam analisis SAPA itu melingkupi satu, topografi. Yang dimaksud topografi adalah tentang ketinggian dan kemiringan dari lahan. Jadi kalau adik-adik ke lapangan melihat bagaimana posisi lahan tersebut, miringnya ke arah mana, dari paling tinggi ke paling rendah berapa kemiringannya. Nah, di situ nanti adik-adik cari di lapangan. Kemudian tentang soil, jenis dan stabilitas tanah. Adik-adik harus di lapangan mencari nih kondisi tanahnya, apakah tanahnya di sana tanah keras, apakah tanah lembut, apakah tanahnya becek, apa tanahnya berbatu. Itu sangat berpengaruh nanti adik-adik dalam menata konsep perancangan adik-adik. Apakah adik-adik nantinya perlu memperbaiki struktur tanahnya, apakah adik-adik perlu membuang hal-hal yang tidak baik seperti tanah becek dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari kondisi di lapangan. Kemudian termasuk juga di dalamnya adalah hidrologi. Bagaimana pola aliran atau sirkulasi drainase di sana. Air hujan itu mengalir ke arah mana, kemiringannya ke arah mana. Apakah di lapangan sudah ada saluran lingkungan, adakah saluran kota, kemudian apakah ada genangan air di sana dan lain sebagainya, apakah ada mata air dan lain sebagainya. Itu yang dicari di sana karena berpengaruh nanti pada rancangan adik. Kemudian termasuk juga microclimates. Climates itu artinya adalah pencahayaan matahari, dia terbitnya dari mana, terbenam dari mana, arah mata angin, kemudian kelembaban udara, dan curah hujan. Sangat penting ya adik, curah hujan sangat penting ya, karena kalau keseringan hujan, curah hujannya tinggi, adik-adik harus mempertimbangkan bagaimana curah hujan itu tidak mengganggu aktivitas kegiatan sekolah yang adik-adik rancang. Termasuk juga geologi, bentuk dan jenis lahan, kedalaman bebatuan dasar. Jadi bagaimana struktur tanah tersebut dikaitkan dari nanti dengan pemilihan struktur dari arsitektur yang adik-adik rancang. Ini dapat dilihat topografi dan hidrologinya. Ya, biasanya adik-adik mendapatkan data transis dari site yang adik survei, site yang adik data. Dia transisnya, kemiringannya, setiap garis itu membedakan tingginya berapa, apakah 1 meter, apakah 30 cm, apakah 50 cm. Semakin banyak garisnya, berarti kemiringannya semakin terjal adik. Nah, di situ nanti adik-adik memperhitungkan arah aliran airnya kemana, posisi bangunannya di mana, arah view-nya kemana, apakah nantinya bangunannya
akan jadi split level, apakah cut and fill. Tapi kalau saran Bapak, sebaiknya adik-adik menggunakan bangun split level, jangan menggunakan membuat cut and fill, karena kalau adik-adik melakukan cut and fill berarti akan terjadi pengurusakan lingkungan yang bertentangan dengan konsep green architecture yang kita terapkan di sini. Jadi silahkan transisinya diolah, seminimal mungkin melakukan cut and fill seperti itu. Jadi adik-adik bisa pahami di sini, bisa lihat gambar di topografi dan ideologinya, dipahami dengan baik dan sesuaikan dengan kondisi site adik-adik. Kemudian berkaitan dengan microclimates adalah adik-adik mencari data di sana, bagaimana posisi matahari, diterbit di mana, tenggelam di mana, terus pada siang hari posisinya di mana, sehingga akan berpengaruh nanti ke arah bukaan jendela adik-adik, berpengaruh nanti kepada orientasi bangun adik, sehingga diusahakan nantinya adik-adik membuat bangunan tidak langsung cahaya mataharinya masuk ke dalam, sehingga menyebabkan silau untuk aktivitas di dalamnya. Diusahakan bagaimana cara mengatur tata masanya, atau memberikan secondary skin, atau bisa juga menggunakan tanaman untuk mengurangi sinar matahari langsung. Kemudian bisa juga adik-adik melihat posisi dari arah anginnya, embusan anginnya itu bergerak dari mana ke mana, sehingga sangat penting pengaturan tata masa, sangat penting bukaan dari jendela-jendela adik-adik yang cukup sesuai dengan konsep green architecture kita, bahwa angin itu benar-benar berembus dari semua ruang ke ruang yang lain, dari bangunan satu bangunan yang tidak tertutup oleh dinding, tidak tertutup oleh massa bangunan, sehingga keseluruhan kawasan sekolah yang dirancang akan mendapatkan angin yang cukup, sehingga kesan yang ada bagi orang-orang, bagi siswa yang ada di sana, bagi guru-guru, bagi orang tua murid, atau bagi tamu yang ke sana akan merasakan embusan angin yang sejuk. Kalau memang kita bisa mengatur bukaannya, mengatur tata masanya, sehingga semua kawasan, semua ruang akan terembus oleh angin yang tidak terblok ya. Angin berembus dengan baik akan menimbulkan kesejukan di sekitarnya. Dan sini pentingnya sesuai dengan konsep green architecture, kita meminimalisir menggunakan energi buatan, meminimalisir menggunakan kipas angin, mengurangi penggunaan AC, kalau memungkinkan tidak menggunakan AC. Itu konsep green architecture nantinya. Di sini tentang tentang angin dan matahari sudah Bapak jelaskan. Silakan adik-adik pelajari lebih lanjut di sini dan disesuaikan dengan kondisi tapak adik-adik. Benar-benar dilihat di lapangan bagaimana embusan anginnya, bagaimana pergerakan mataharinya. Kalau memungkinkan adik-adik bisa mengambil datanya per jam, karena sekolah biasanya dari pagi sampai sore, jadi adik-adik harus mengambil datanya dari jam 7 sampai jam 8, kemudian jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11, seterusnya sampai sore ya, karena sekolah itu biasanya dari pagi sampai sore seperti itu. Silahkan dicari data di lapangan tentang angin dan mataharinya, karena itu sangat penting untuk menentukan perancangan yang akan adik kembangkan nantinya. Kemudian meliputi biological attribute, tentang biologi ya. Adik-adik pasti tentang biologi paham ya. Yang berhubungan dengan biologi adalah yang berhubungan dengan makhluk hidup ya adik-adik. Nah, di sini yang pertama itu ecological communities. Bagaimana petanya, bagaimana koridornya, bagaimana peta hijaunya ya, patches-nya. Itu harus dilihat di lapangan, sehingga kalau memang sudah ada peta hijau di sana, sebisa mungkin dipertahankan. Kalau ada koridor hijau di sana yang sangat berguna nanti untuk lingkungan sana, sebisa mungkin dipertahankan. Kemudian vegetasi, yang maksud vegetasi adalah tanaman-tanaman yang ada di sana. Ya, dia harus mendapatkan datanya, tanaman-tanaman yang berbatang keras,
tanaman sudah berumur, itu sangat bernilai adik-adik. Karena untuk mendapatkan tanaman yang berumur itu membutuhkan waktu. Itu sangat bagus sekali kalau adik-adik bisa mencari datanya. Pertama, jenis tanamannya, diameter tanamannya berapa, tingginya berapa. Kemudian akan sangat bagus sekali kalau adik-adik bisa menempatkan titik-titik dari vegetasi itu berada di mana di site adik-adik. Sehingga nantinya pada saat adik-adik menata masa, seminimal mungkin dilakukan penebangan pohonnya. Jadi desainnya yang ditata adik-adik. Desainnya ditata, masanya yang diatur. Jangan ditebang pohonnya, karena untuk mendapatkan pohon yang besar, yang mempunyai perkerasan yang cukup dengan diameter batang yang cukup, dengan ketinggian yang cukup, itu sangat bermanfaat untuk mengurangi efek matahari langsung. Kemudian untuk membuat situasi menjadi lebih teduh. Karena itu yang sangat mahal, itu yang benar-benar harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah wildlife. Jadi adalah tentang binatang-binatang tertentu yang berada di site adik-adik. Kalau memang ada ya, adik-adik harus melihat apakah di sana ada spesies-spesies binatang, apakah mungkin ada kera di sana, ada burung-burung. Sebisa mungkin bahwa binatang-binatang tersebut tetap juga diberikan habitatnya, jangan diganggu habitatnya, sehingga adanya keseimbangan lingkungan di sana. Jadi site adik-adik bisa menopang habitat yang dari sana, bisa juga dilestarikan dan dilindungi dan juga dipelihara sehingga terjadi keseimbangan alam ini. Jangan merusak habitat binatang yang ada di sana. Nah, itu sebagai salah satu sebagai tugas seorang arsitek, tidak merusak lingkungan, tidak merusak habitat bagi binatang-binatang yang ada di sana. Baik itu binatang yang misalnya spikera, atau binatang-binatang atau burung-burung, apapun itu. Jadi kita wajib menjaganya. Ini beberapa pattern ya, adik-adik bisa lihat bagaimana beberapa pattern, bagaimana kondisi pohon dan lain sebagainya. Jenis-jenis pohon silahkan dipelajari lebih lanjut. Nanti adik-adik membuat tabelnya, pohon apa aja yang dari sana, kemudian apa namanya, tingginya berapa, diameternya berapa, dan di titik-titik mana posisi pohonnya, dibuatkan di dalam site-nya, dibuat sketch-nya, sehingga adik-adik nanti bisa menata tata masa adik-adik dengan baik. Kemudian juga bisa menjaga pohon-pohon yang sudah besar itu, karena memang itu yang mahal. Kemudian cultural atribut ya, culture ini. Culture adalah budaya masyarakat yang dari sana. Yang pertama itu adalah tentang land use-nya, tata guna lahannya, kawasan, site, dan bangunannya. Apakah dia sudah sesuai, bagaimana kondisinya, kemudian bagaimana, apakah ada bangunan di sana, bagaimana site-nya, bagaimana lahan kawasannya, benar-benar land use-nya diperhatikan. Apakah peruntukannya sudah benar seperti itu? Apakah di titik itu memang peruntukannya ada sekolah? Itu yang diperhatikan land use-nya. Tata guna bangunannya sudah benar diperhatikan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat ya, pemerintah Kota Batam. Yang kedua, open space, ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Ya, ini memang open space sangat diperlukan adik-adik. Open space ini adalah taman atau ruang terbuka yang berfungsi untuk membuat suasana menjadi teduh ya, menjadi adem di sana. Kemudian juga kebutuhan udara tercukupi, kemudian juga tentang keteduhan, keindahan, dan juga diharapkan nanti open space yang ditentukan bisa juga dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Anak-anak yang dari sekitar juga bisa menggunakan, menikmati taman yang dedek rancang di sana seperti itu. Kemudian juga tentang regulation adalah aturan-aturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan kawasan. Itu melingkupi garis sempadan bangunan, kemudian juga melingkupi koefisien dasar bangunan, kemudian melingkupi lahan tata hijaunya, dedek.
Nah, semua ada aturannya adik-adik. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh melanggar regulasi, tidak boleh melanggar aturannya. Kemudian tentang properti kepemilikannya, dipastikan bahwa lahan tersebut ada pemiliknya yang sah. Jangan membangun proyek di kawasan Ruli, adik-adik, itu sangat berbahaya ya kalau adik membangun, apalagi di Batam. Kita salah membangun, nanti banyak parang-parang yang berterbangan, itu yang sangat dihindari, adik-adik. Benar-benar diperhatikan tentang kepemilikannya secara legal. Kemudian mencakup juga sensory perception-nya, melingkupi ini yang sangat penting, melingkupi view-nya, view di dalam site, apa saja yang bisa dilihat dalam site, baik itu ke arah depan, baik itu ke arah belakang, baik itu ke arah kanan, baik itu ke arah kiri. View yang mana yang paling bagus? Diusahakan view paling bagus bisa dinikmati oleh semua pihak, bisa dioptimalkan view paling bagus. View yang tidak baik itu ditanggulangi dengan penataan, ditutup dengan garden juga bisa, dengan tanaman juga bisa, banyak cara yang bisa diterapkan. Kemudian juga berkait dengan kebisingan, dia harus bisa mencari data di lapangan, bagian mana yang menimbulkan kebisingan, noisy ya, jadi itu harus ditanggulangi juga, bisa dengan buffering tanaman, bisa dengan dinding dan sebagainya. Kemudian tidak juga kita bisa hindari, kadang-kadang juga di lapangan ada bau yang tidak bagus. Nah, kita harus cari tahu apa penyebab bau tersebut dan bagaimana cara menanggulangi. Jangan sampai bau tersebut mengganggu aktivitas dari kegiatan belajar mengajar dan mengganggu kawasan di sana, seperti itu, Dedi. Kemudian mencakup juga infrastrukturnya, infrastruktur yang ada di sana, bagaimana tentang aksesibilitasnya, transportasi menuju ke sana, bagaimana pejalan kakinya, bagaimana utilitasnya, tentang jaringan air, jaringan listrik, kemudian jaringan internet, apakah sudah ada di sana, dan lain sebagainya, bagaimana kondisi jalannya, bagaimana keramaian jalan di sana, kendaraan umum, apakah lewat sana, dan lain sebagainya, itu benar-benar harus dicari datanya. Ini terkait land use ya, Dedek, benar-benar Dedek harus cari datanya land use ini. Biasanya ada di CKTR, ada setiap titik itu sudah ditentukan land use-nya. Masing-masing daerah itu sudah punya peruntukan sendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Dedek bisa pelajari tentang land use-nya ya. Jadi adik-adik nanti belajar apakah saya adik-adik itu sudah benar land use-nya sesuai dengan peruntukan sekolah. Nah, itu ada di CKTR. Silahkan adik-adik berkunjung ke CKTR, belajar mencari tahu data yang benar supaya nantinya tidak salah dalam merancang, adik-adik. Seorang arsitek harus bisa memberikan edukasi kepada klien bahwa kalau land use-nya tidak benar, kita harus memberitahu klien supaya peruntukannya benar ya, land use-nya benar sebelum kita merancang. Ya, beberapa land use yang bisa diamati dan dipelajari. Demikian juga regulasiannya, termasuk dengan KDH-nya, KDB-nya, keputusan dasar hijau, keputusan dasar bangunan, garis sepadan bangunan, dan lain sebagainya ya, termasuk ketinggian. Banyak sekali regulasinya, Dedek. Biasanya di satu tempat, satu titik itu berbeda regulasinya, apalagi di Batam. Itu sangat berbeda ya, masing-masing daerah itu punya regulasi yang berbeda, tidak sama perlakuannya. Kadang masing-masing jalan itu berbeda regulasinya, tentang ketinggian, tentang garis sepadan, dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus dipahami. Nah, ini beberapa tentang sensory perception ya, bagaimana view, bagaimana kelebihan site, bagaimana kekurangan site, bagaimana tentang berapa hambatan dari kebisingan dan lain sebagainya. Silahkan ya cari ya datanya, kemudian tentang hal-hal negatifnya, ada bau dan lain sebagainya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Ini juga tentang sensory perception, tentang noisy ya, tentang view, noisy dan sebagainya, tentang view, noisy, silahkan dipelajari lebih lanjut.
Ini berupa view yang dari dalam site, dari luar site, dari dalam site. Nah, ini juga adik-adik bisa menentukan yang mana yang paling bagus, yang mana yang kurang. Nah, yang paling bagus lah yang dioptimalkan. Yang kurang itu bagaimana caranya merancang view yang kurang itu bisa diberikan solusi desainnya sehingga tetap juga bisa menarik adik-adik. Itu tantangannya. Ini kembali lagi tentang view ya adik-adik. Adik-adik view, adik-adik harus berdiri di site adik-adik, melihat dari dalam, mengamati sekitarnya. Apa yang menarik? Rasakan di sana. Apa yang menarik buat adik-adik? Itu benar-benar harus benar dikembangkan lebih lanjut untuk bisa dimaksimalkan, bisa dinikmati dari site adik-adik. Ini masih tentang sensory perception, noisy ya, seperti Pak bilang tadi, tentang kebisingan. Kemudian tentang vegetation and noisy, sama adik-adik, silahkan dipelajari lebih lanjut. Ini juga masih tentang sensory perception, silahkan dipelajari lebih lanjut. Tentang accessibility-nya adik-adik, nah adik-adik pertama harus kuasai dulu jalan utamanya yang mana. Pada jalan utama itu apakah ada transportasi umum di sana, lebar jalannya berapa, kira-kira ramai apa tidak, apakah ada jalur gosen, apakah ada jalur gojek di sana, antar jemput, apakah bis bisa masuk di sana. Sehingga kaitannya nanti adik-adik menentukan pintu masuk dan pintu keluar yang tidak terganggu oleh aksesnya. Kemudian juga adik-adik harus bisa mempertimbangkan posisi di sana itu apakah mudah dijangkau oleh para siswa, oleh para guru, jangan sampai nanti posisinya sangat sulit untuk diakses ya adik. Itu menjadi pertimbangan accessibility-nya. Berkaitan dengan pintu masuk, pintu keluar, berkaitan dengan kendaraan umum, berkaitan dengan juga keamanan dari siswa. Kalau terlalu ramai, kendaraan kencang itu sangat berbahaya juga. Nah, itu harus diperhatikan, datanya harus lengkap ya adik-adik ya. Accessibility circulation sama tentang kendaraan benar-benar. Silahkan dicek seperti yang Bapak sampaikan. Utility ini dicek di lapangan, bagaimana jaringan listriknya, bagaimana jaringan air bersih, air kotornya, bagaimana tentang jaringan telekomunikasinya, bagaimana tentang internetnya, bagaimana tentang jaring pemadam kebakarannya. Itu benar-benar harus dicek adik di lapangan. Apakah semua sudah ada atau belum ada di lapangan. Drainage-nya ini adalah bagaimana penyaluran air hujan, bagaimana penyaluran air yang ada di lingkungan tersebut, apakah sudah ada saluran kota di sana, apakah ada drainase yang di sana, apakah berfungsi baik, apakah tidak. Nah, ini nanti berkaitan dengan bagaimana adik-adik menata site, mengarahkan air hujan dan air buang itu ke arah saluran kota, ya, ke arah saluran yang sudah ada. Nah, yang menjadi masalah seandainya tidak ada saluran yang di sana, jalur kota, itu menjadi masalah. Dan itu bisa diselesaikan nanti dengan desain ya. Tidak masalah adik-adik, semua ada solusinya. Synthesis all to sum up. Ya, ini bisa dipelajari tentang konseptual plan-nya, silahkan dipelajari. Tentang konsep bentukan, gubahan massa berdasarkan analisis tapak. Jadi, kalau adik-adik sudah mendapatkan semua data, sudah menganalisa, hasil akhirnya adalah konsep bentuk atau gubahan massa berdasarkan analisis. Ini yang paling penting adik-adik ya, untuk memaksimalkan kondisi site, untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, untuk mengurangi hal-hal yang kurang menjadi sesuatu yang bagus, untuk menunjang konsep perancangan sekolah yang adik-adik rancang. Sehingga sekolah bisa berfungsi dengan baik, sehingga sekolah bisa menampilkan konsep green architecture, bisa juga yang mencakup tema contemporary education, sehingga semuanya itu bisa masuk ke dalam rancangan adik-adik, sehingga menghasilkan suatu karya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan, sesuai dengan fungsinya. Seperti itu adik-adik yang bisa Bapak sampaikan pada malam hari ini.
Silahkan dipelajari lebih lanjut, dicari datanya dengan baik, set analisisnya, diolah datanya, kemudian dipahami kelebihan-kelebihannya, kemudian juga silahkan diterapkan nanti dalam perancangan sekolah adik-adik, sekolah dasar ya, yang mencakup tentang contemporary education dengan konsep green architecture. Seperti itu adik-adik. Selamat bekerja ya, selamat berjuang, selamat selamat berjuang dengan teman-teman, tetap fokus dan semangat, kerjakan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan baik-baik. Bapak yakin adik-adik pasti bisa. Selamat malam adik-adik.